Assalamualaikum. Kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, berikut adalah fasilitator kami yaitu Bapak Bahrudin Prawironegoro dan pengajar praktik Bapak Muhammad Khairuddin. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, Ibu Deni Puspita Sari. Yang kedua, Ibu Fitri Nurhayani. Dan yang ketiga, Ibu Agni Pristiawati. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP dapat melakukan praktik cucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi cucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pengertian dari cucing yaitu sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari cuci. Sedangkan percakapan berbasis cucing dengan alur cerita meliputi pertama yaitu T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua, I, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta, data yang ada. R, yaitu rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir, T, tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri Agni Pristiawati dari UPT SD Negeri Sukoharjo 2. Fitri Nurhayani dari SD Sumbersih 1 Kecamatan Pamurjo. Saya Deni Puspita Sari dari UPT SD Negeri Majam 3. Selamat menyaksikan. Bu Agni, lama tak jumpa. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Agni? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bu Deni sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik Bu Agni. Kita bertemu di sini ya Bu. Iya, Bu Deni. Oh iya, Bu Agni hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya, betul sekali, Oh Bu. iya, seperti itu. Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan? Bisa Bu? Oke, boleh, bisa banget, Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti 1, itu apakah sesuai dengan alur data atau belum. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Agni. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan seperti itu. Yang terakhir, yang keempat yaitu sesuai prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreativitas, dan yang ketiga memaksimalkan potensi seperti itu Bu Agni. Bolehkah saya akan menanyakan sesuatu kepada Bu Agni? Iya, boleh, Bu, silahkan. Oh iya, yang pertama saya akan menanyakan seperti ini Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Agni kembangkan? Iya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada cuci, Bu. Oh seperti itu, baik. Jadi Bu Agni akan mengembangkan 3 kompetensi kepada coachee seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu ya Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu
Agni lakukan sebagai observasi? Ya, yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu kepada Juji, seperti itu. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Koci. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Agni itu seperti apa? Yang saya harapkan nanti yaitu saya akan melakukan coaching, kemudian setelah itu saya berharap coaching tersebut menemukan solusi atau ide dari permasalahannya itu Bu. Baik, jadi Ibu Agni ingin indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching dan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol lagi terkait proses coaching yang Ibu Agni lakukan itu sudah melakukan proses coachingnya dengan baik atau belum. Seperti itu, nanti kita bertemu lagi ya Bu setelah Bu Agni melakukan coaching bersama dengan coaching. Seperti itu. Iya. Mari Bu Agni. Ya, terima kasih Bu Deni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Fitri. Sore Bu Agni. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali, senang Bu Agni, tapi sedikit galau Bu Ani. Oh begitu Bu. Mungkin dari kemarin itu kita menjadwalkan untuk curhat ya Bu. Iya Bu Ani, saya cari waktu Bu Agni kan sulit sekali. Nah, baru kali ini Bu Agni kasih jadwal ke saya. Iya, maaf sekali ya Bu. Iya. Oh iya, mungkin Bu Fitri mau curhat tentang apa Bu, bisa disampaikan kepada saya? Iya Bu Agni, akhir-akhir ini kemarin waktu tryout itu loh Bu Agni, nilainya anak-anak kelas 6 merosot tajam Bu Agni. Oh begitu Bu. Nah kemudian setelah kita nanti berbincang-bincang nih Bu, apa yang Bu Fitri harapkan ke depan setelah kita nanti berbincang-bincang nih Bu? Ya, harapan saya ke depan nanti setelah kita curhatan seperti ini, dari permasalahan untuk mengangkat anak-anak yang mengalami kurang nilai bagus bisa teratasi Bu Agni. Begitu yang saya inginkan. Oh begitu. Nah semoga dengan perbincangan kita nanti Bu Fitri menemukan sebuah strategi atau solusi dari permasalahan yang Ibu Fitri hadapi ya Bu. Ya itu memang yang saya harapkan Bu Agni. Iya. Baik Bu, mari kita mulai perbincangan kita hari ini, berbincang yang santai saja ya Bu Fitri ya. Iya Bu Agni ya. Iya. Nah tadi Bu Fitri sudah sedikit memaparkan permasalahannya. Kira-kira apa Bu yang menjadi faktor penyebabnya murid Bu Fitri tersebut kok nilainya itu kurang dari KKM Bu? Iya, kemarin begini Bu Agni. Setelah saya lihat dari beberapa kegiatan Bu Agni, memang kelas 6 kemarin itu kan masuk sekolah, terus diikutkan kegiatan Agustusan Bu Agni. Jadi materi yang saya berikan kurang selesai, belum memenuhi target Bu Agni. Jadi kegiatan dari materi yang sebaiknya sudah diselesaikan dalam semester ini, tapi belum sampai tuntas diselesaikan. Oh seperti itu. Begini Bu, kalau seperti itu permasalahannya, kira-kira Bu Fitri sudah punya angan-angan strategi bagaimana cara mengatasinya Bu? Sebenarnya saya punya keinginan seperti ini Bu Ani. Anak-anak kelas 6 itu memang waktunya kan sedikit. Saya berkeinginan dari karakter anak yang ada akan saya belum kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, kelompok kecil itu terdiri dari anak yang memiliki karakter pemikiran yang cukup, sedang, dan kurang. Dari sekian itu saya berharap nantinya dari kelompok-kelompok itu akan bekerja secara optimal. Dan secara pemantauan kerjanya saya juga biar lebih cepat untuk memantau kekurangan materi tadi. Itu yang pertama Bu Agni. Yang kedua, strategi yang ingin saya gunakan sepertinya seperti ini. Saya akan memberikan jam tambahan Bu Agni setelah pulang sekolah. Jadi kelas 6 saya kasih jam tambahan setelah jam pelajaran gitu. Oh seperti itu. Nah kira-kira bagaimana nanti tanggapan murid-murid Bu Fitri setelah Bu Fitri menerapkan strategi tersebut Bu? Beragam sekali Bu Agni. Saya ini sampai pusing itu Bu Agni dibuka anak-anak itu. Pertama, anak yang memiliki kemampuan lebih, dia merasa senang dapat materi tambahan banyak. Tapi
untuk anak-anak yang berkemampuan kurang, dia mengeluh. Katanya, Bu Fitri jahat sekali, masuk kasih tambahan. Saya mau belajar di rumah, tidak ada waktu. Saya mau bermain, tidak ada waktu. Bu Fitri ini senengannya mintanya anak jadi dituntut seperti ini. Nah itu loh, tantangannya seperti itu Bu Ani. Oh, nah kemudian kalau Bu Fitri hambatannya muridnya seperti itu nih, kira-kira bagaimana strategi itu mengatasi hambatannya itu? Kemarin untuk anak-anak yang sedang itu ya, saya kasih pengertian dengan bahasa yang lembut. Kemudian saya kasih pengertian kelas 6 sampai sudah waktunya untuk berbenah diri untuk mengikuti ujian. Dengan menerapkan bahasa, dan saya anggap itu anak saya, ada anak-anak memiliki inisiatif, ya Bu kalau begitu. Kita akhirnya dari apa yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah sudah ada sedikit perbaikan Bu Agni. Oh, alhamdulillah. Jadi Bu Fitri sudah berusaha untuk memperbaikinya tersebut ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, di antara rentang 1 sampai 10 ya, Bu Fitri itu berada di posisi mana dalam pencapaian tujuannya? Kemarin kalau saya lihat untuk pencapaian pembelajaran di sekolah saya masih mencapai rentang 6 Bu. Karena apa Bu Agni? Karena saya lihat anak-anak masih ada yang tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi Bu Fitri masih berada di posisi 6 ya Bu, Iya. meskipun sudah menerapkannya. Nah, kira-kira nih Bu, agar Bu Fitri itu posisinya itu berada di angka 8 atau 9 ya, mungkin ada rencana lainnya atau strategi yang lain untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu, kira-kira Ya. apa? Kira-kira begini, saya yang kurang mungkin dalam pembelajaran, media yang saya gunakan mungkin saya belum mencapai di situ. Saya hanya menggunakan materi pembelajarannya ada di sekolah. Rencananya kalau dari media pembelajaran, insya Allah nanti saya akan berupaya mencocokkan dari materi dengan media yang bisa diterima dengan mudah di mana. Kemudian ada lagi di pikiran saya Bu Agni, mau kerjasama dengan orang tua Bu Agni, dengan cara nanti anak saya kasih tugas tambahan di rumah, dengan harapannya orang tua bisa memantau pekerjaan putra-putrinya, gitu Bu Agni. Bagus sekali rencananya aksi Bu Fitri ya. Jadi Bu Fitri mulai dari akan memberikan jam tambahan, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Bu Fitri nanti juga akan membuat suatu media yang interaktif, jadi anak-anak biar lebih memahami materi tersebut ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira Bu Fitri ini membutuhkan dukungan dari siapa saja untuk agar tercapainya tujuan Bu Fitri tersebut? Pertama, karena di sekolah saya minta dukungan pada Bapak Kepala Sekolah Bu. Saya dengan minta izin dukungannya pada Bapak Kepala Sekolah, di samping itu juga dengan teman saya Bu. Teman saya ini ada yang pinter IT Bu. Saya mau minta tolong untuk mengajari saya membuat Canva itu Bu. Nanti kalau kita misalnya dalam matematika kurang, kamu datarnya kan kurang. Nanti di Canva itu saya berkeinginan anak-anak bisa menyaksikan video-video itu. Ada teman saya nanti yang bantu Bu, gitu. Oh iya, wah bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Fitri membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat juga untuk agar tujuan Bu Fitri tersebut tercapai, seperti itu. Nah kemudian nih Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang seperti ini. Bu Fitri juga sudah menemukan strategi ya Bu, sedikit strategi atau solusinya. Kira-kira Bu Fitri mulai kapan nih mengeksekusi rencana aksinya tadi Bu? Insya Allah 2 hari ke depan Bu. Kalau untuk media pembelajaran insya Allah hari Jumat depan akan saya laksanakan. Tapi untuk orang tua, karena orang tua di sana itu kan sebagian besar mata pelajarannya bertani. Jadi saya inginnya untuk orang tua akan saya surati dulu tuh dengan orang tua. Kalau dengan teman, alhamdulillah dalam 3 hari sudah bisa klop nanti Bu Ani. Oh iya, jadi Bu Fitri akan melancarkan rencana aksinya itu secepatnya ya Bu, jadi biar cepat selesai permasalahannya. Oke, baiklah Bu Fitri. Nah tadi setelah kita berbincang-bincang nih Bu, bagaimana komitmen Bu Fitri ke depan yang akan dilakukan untuk langkah selanjutnya Bu? Saya akan berkomitmennya seperti ini Bu Ani, akan melaksanakan semua yang ada di pembelajaran itu sesuai dengan materinya, dan juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan memberikan tambahan pelajaran pada anak dengan
juga. Tadi dengan teman-temannya saya pokoknya berusaha semaksimal mungkin dalam kurun waktu dekat saya tetap untuk memperjuangkan agar anak bisa tuntas dalam belajar. Wah iya, bagus sekali komitmen Bu Fitri ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Untuk tindak lanjutnya semoga nanti sesuai dengan harapan Bu Fitri. Terima kasih Bu Agni. Sama-sama Bu. Oh iya Bu, sekarang Bu Fitri sudah memaparkan permasalahannya, sudah berusaha menemukan ide sendiri. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Alhamdulillah, sekarang tadi pikiran saya ini cemut-cemut Bu Agni. Tapi alhamdulillah setelah kita sharing ini dari apa yang Bu Agni berikan pada saya untuk menggali-gali semuanya, saya menjadi plong ini perasaan saya. Saya akan merasa senang sekali, ini tidak bisa dilukiskan Bu Agni. Betul Bu Agni, saya sudah berasa tidak ada hambatan lagi untuk kedepannya Bu Agni, seperti itu. Oh ya, berarti Bu Fitri sudah sekarang merasa plong gitu ya Bu ya? Iya, Sudah Bu. merasa lega Iya, gitu. Iya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan Ibu, manfaat apa yang Bu Fitri dapatkan dari perbincangan kita ini tadi Bu? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan manfaat yang banyak Bu Agni. Dari pencerahan ini membuatkan pikiran saya menjadi tenang, fokus nanti saya dalam belajarnya, mengajar anak-anak Bu Agni. Terima kasih sekali ya Bu Agni. Iya, sama-sama Bu Fitri. Semoga nanti ke depannya Bu Fitri bisa melancarkan rencana aksinya. Kemudian Bu Fitri juga bisa mencapai tujuan sesuai yang dengan Bu Fitri harapkan tadi ya Bu. Ya, oke baiklah Bu. Karena tadi perbincangan kita ini sudah agak lama juga ya Bu ya. Iya. Ya, Tidak semoga terasa ya Bu Agni ya. Iya Bu. Saya berterima kasih banget pada Bu Agni. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan kalau ada apa-apa, kalau ada ingin yang saya utarakan Bu Agni harus ada waktu ya untuk saya. Oke, siap Bu Fitri. Saya juga senang sekali ngobrol-ngobrol dengan Bu Fitri, ngobrol yang bermanfaat ya Bu. Jadi nanti seumpama nanti saya mendapatkan permasalahan seperti yang Bu Fitri hadapi, nanti juga saya akan menerapkan praktik strategi baik dari Bu Fitri juga. Terima kasih banget ya Bu Agni. Iya, sama-sama Bu Fitri. Iya, kita sambung lain kali ya Bu Fitri. Iya, terima Saya kasih undur diri banyak. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ibu Agni setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Fitri tadi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi proses coaching kami sudah berjalan dengan lancar Bu Deni. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Agni. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat selama coaching? Nah, tadi yang saya dapat selama proses coaching ya Bu, kami melakukan proses coaching tersebut sesuai dengan alur tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan juga saya juga sudah menggali komitmen dan juga menggali pertanyaan dan permasalahan dari cuci tersebut. Oh, baik-baik, sudah seperti itu ya Bu Agni. Sudah mencapai indikator ketercapaiannya? Insya Allah sudah Bu Deni. Baik, jadi Ibu Agni sudah berhasil melakukan proses coaching ya bersama sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai yang saya amati tadi. Saya juga sudah membuat beberapa catatan tentang Ibu Agni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab, serta sudah mengarahkan Koci untuk menemukan solusi, kemudian sudah berhasil menemukan jawabannya dengan baik, sudah berjalan dengan sangat baik. Oke Bu Agni, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu Agni dengan Koci, sudah Kocinya sudah fokus, kemudian sudah melakukan present atau kehadiran penuh, setelah itu sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Bu Agni sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian mudah-mudahan kedepannya kita itu diberi kemudahan dalam coaching-coaching selanjutnya ya Bu Agni. Iya Bu Deni. Nah, yang terakhir, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan berdasarkan melakukan coaching pada saat sore hari ini Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti saya akan lebih mendalami dan memahami proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Jadi nanti saya harapkan yaitu saya bisa melaksanakan proses coaching dengan yang lebih baik Bu Deni, seperti itu. Baik sekali, luar biasa Bu Agni ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur
Tirtanya agar lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan tanya jawab sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini lagi ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu di coaching-coaching selanjutnya. Mudah-mudahan baik dan bagus seperti itu ya Bu Akti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Deni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat sore, Deni. Sore Bu Fitri. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, saya sehat sekali Bu Fitri hari ini. Alhamdulillah, senang dengarnya Bu Deni sehat. Oke, hari ini Bu Deni akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, betul sekali Dengan Bu. coachingnya. Oke. Iya. Sebagai pembuka kita nanti saya akan mengapati coaching dari Bu Deni dengan temannya. Tapi saya ingin majukan ini sedikit diskusi tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Bu Deni nanti ya. Baik Bu. Pertama, nanti dalam kegiatan coaching apakah Bu Deni sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta. Di sini Bu Deni harus ingat alur Tirta itu bisa menerapkan dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu ya. Baik Bu. Kemudian Bu Deni harus bisa menerapkan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan bagaimana dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian ya, untuk itu dalam kegiatan ini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan ya. Iya Bu. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Ya, seperti ini Bu Fitri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Bu Fitri. Iya, dari kompetensi yang nanti Bu Deni gunakan, pertama present, kedua mendengarkan aktif, ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dari itu mungkin ada salah satu yang spesifik akan Bu Deni lakukan dari kompetensi itu apa? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Iya, jadi dari kompetensi yang dikembangkan secara spesifik, Bu Deni ingin mengangkat dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Oke, dari itu sekarang indikator kecapaiannya seperti apa yang ingin Ibu Deni terapkan dalam kegiatan coaching nanti? Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching pada sore hari ini yang saya lakukan adalah coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Fitri. Iya. Semoga nanti langkah-langkah yang Bu Deni lakukan dalam kegiatan coaching lancar ya, saya doakan seperti itu dan Amin, nanti coachingnya bisa menemukan solusi. Ya, Oke, dalam pasca pra observasi ini saya sudah sedikit dulu. Sekarang Bu Deni saya beri waktu penuh untuk melakukan coaching dengan Terima temannya. kasih Bu Fitri. Ya, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Akni, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Deni. Bagaimana kabar Bu Akni hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Meskipun ada sedikit permasalahan sih Bu yang saya hadapi di kelas saya Bu. Bu Deni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja Bu Agni. Oh ya, kemarin Bu Agni ingin mengajak saya ketemu seperti itu ya Bu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, kelihatannya Bu Agni itu hari ini tidak baik-baik saja, saya lihat seperti itu. Mungkin ada masalah apa Bu Agni? Iya betul sekali Bu Deni. Seperti ini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 6 ya Bu. Nah, di dalam kelas saya itu ada salah satu murid itu yang punya kelebihan khusus Bu. Jadi dia punya kelebihan tersendiri daripada teman-temannya. Tapi karena dengan kelebihannya itu Bu, jadi dia itu sering merasa usil kepada temannya sehingga membuat kegaduhan di dalam kelas Bu. Oh, Bu Agni tadi bilang bahwa muridnya Ibu Agni itu mempunyai kelebihan. Kira-kira kelebihannya apa ya Bu? Dia itu punya tingkat kecerdasan yang tinggi daripada teman-temannya. Ya, Iya. jadi itu
termasuk anak yang paling pintar sendiri Bu di dalam kelasnya. Oh begitu, baiklah Bu. Jadi permasalahan Ibu Agni yang Ibu Agni hadapi adalah muridnya itu jahil, mengganggu teman sehingga menimbulkan kegaduhan seperti itu ya Bu Agni. Iya, Bu. Ketika pembelajaran berlangsung ya tentunya atau Iya. di luar pelajaran. Di dalam pembelajaran Bu, di dalam kelas itu yang paling sering sekali Bu. Nah kemudian Bu Agni sudah bercerita permasalahannya Bu Agni, kemudian tujuannya Ibu yang harapkan ke depannya setelah melakukan perbincangan dengan saya pada sore hari ini inginnya seperti apa? Oh ya, nanti saya ingin menemukan sebuah ide atau solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu murid-murid tersebut itu mempunyai kesadaran tersendiri Bu, sehingga yang saya harapkan itu nanti proses pembelajarannya berlangsung dengan kondusif sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga bermakna Bu Deni. Oke, baik Bu Agni. Jadi Bu Agni itu menginginkan sebuah ide atau solusi yang membuat murid tersebut memiliki sikap yang saling menghormati, saling menghargai, agar tercipta pembelajaran yang kondusif seperti itu ya Bu yang jenengan harapkan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan murid Bu Agni itu berperilaku seperti itu? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, kira-kira salah satu faktor penyebabnya itu kurangnya kesadaran diri pada anak tersebut dan juga kurangnya perhatian Bu anak tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, kurang perhatian orang tuanya seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian tadi Bu Agni juga sudah bilang kepada saya bahwa murid Ibu itu mempunyai kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan teman-temannya seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin ada faktor atau penyebabnya mungkin siswa Bu Agni berperilaku seperti itu. Iya, mungkin karena dia itu lebih pintar ya Bu daripada teman-temannya di kelas. Jadi pada saat diberikan penugasan dari gurunya, dia itu pasti selalu selesai paling cepat. Nah, akhirnya dia mau punya perhatian, ingin diperhatikan, akhirnya dia berbuat jahil kepada temannya karena dia sudah selesai Bu mengerjakannya seperti itu. Nah, iya Bu Agni. Jadi dari pemaparan masalah Ibu Agni sore hari ini, kira-kira Bu Agni mempunyai strategi apa ya yang agar murid Bu Agni itu dapat memiliki kesadaran, sikap yang saling menghormati, menghargai seperti yang Ibu Agni harapkan seperti itu. Ya, yang pertama strategi saya yaitu nanti saya akan melakukan pendekatan individu kepada anak tersebut Bu. Nah, jadi dari situ saya nanti akan mencari apa penyebabnya anak tersebut berbuat seperti itu. Nah, kemudian tentunya saya akan memberikan nasihat Bu pada anak itu. Oh, seperti itu ya Bu. Bu Agni sudah mempunyai angan-angan atau rencana untuk menyelesaikan permasalahan murid Bu Agni ini. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kira-kira saya itu masih berada di posisi 6 ya Bu Deni, karena murid tersebut itu masih kadang-kadang itu sering suka jahil juga Bu pada temannya, sehingga masih bikin buat kegaduhan di dalam kelas Bu. Begitu ya Bu. Kenapa ya Bu kok masih pada posisi 6? Bisa diceritakan hambatannya itu apa ya Bu? Ya, mungkin hambatannya itu dari muridnya itu sendiri juga Bu, kemudian juga kurangnya kesadaran diri sehingga mereka kurang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan Bu Deni. Oh seperti itu, baiklah Bu. Jadi strategi apa yang sekarang akan Ibu Agni lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, selain melakukan pendekatan individu nih Bu, saya nanti akan merencanakan untuk melakukan pendekatan sosial. Nah, yang pendekatan sosial yang akan saya lakukan yaitu nanti saya akan membuat kesepakatan kelas Bu. Nah, kemudian akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid secara bersama-sama sehingga mereka bisa memiliki kesadaran diri dan juga menerapkan nilai-nilai kebajikan Bu Deni. Wah, bagus sekali rencana Bu Agni. Nah, kemudian di sini Ibu Agni membutuhkan dukungan seperti itu dari siapa saja untuk melakukan rencana aksi Bu Agni? Ya, saya membutuhkan dukungan yang pertama itu dari Bapak Kepala Sekolah Bu, karena juga dukungan dan juga semangat mereka juga saya butuhkan. Yang kedua dari teman sejawat juga, nanti akan saya lebih sharing dengan rekan sejawat bagaimana caranya menghadapi permasalahan itu. Kemudian tentunya juga dengan murid-murid saya semua Bu. Oh seperti itu, baik Bu Agni. Jadi Bu Agni itu membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan murid-murid tentunya ya. Nah selanjutnya apakah komitmen yang akan Ibu lakukan untuk langkah selanjutnya? Komitmen saya nanti saya akan
merencanakan aksi saya itu secara konsisten dan berkesinambungan Bu, sampai terlihat nanti seberapa besarkah keberhasilan strategi saya itu dengan menggunakan pendekatan individu dan juga pendekatan sosial Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, komitmennya Bu Agni ya, semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Oh iya Bu, kira-kira mulai kapan Bu Agni akan mengimplementasikan rencana Bu Agni tadi? Secepatnya Bu Deni, mungkin besok ya Bu. Jadi nanti mulai besok itu saya akan menerapkannya. Menurut saya itu lebih cepat lebih baik Bu Deni. Betul, bagus sekali. Jadi kalau ada masalah itu segera dilakukan cara menyelesaikan masalahnya seperti itu ya Bu Agni. Iya betul. Alhamdulillah saya merasa Bu Agni sudah bisa bercerita kepada saya tentang masalah-masalahnya tadi. Di sini Bu Agni bagaimana setelah bercerita kepada saya, apa yang Bu Agni rasakan? Wah, saya sudah merasa plong, senang, lega juga Bu. Saya sudah curhat kepada Bu Deni ya tadi, sudah memaparkan permasalahan saya. Kemudian dari sini tadi saya juga sudah menemukan strategi yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut Bu. Senang sekali Bu Deni. Alhamdulillah Bu Agni sekarang sudah ceria, sudah bisa tersenyum seperti itu ya Bu. Kemudian apa yang Ibu Agni dapatkan dari perbincangan sore hari ini? Yang saya dapatkan yaitu saya sudah menemukan sebuah strategi Bu. Jadi sudah menemukan akar permasalahannya tadi, kemudian saya juga sudah mendapatkan strategi dari permasalahan saya, tinggal mengeksekusi saja Bu Deni. Baik Bu Agni, semoga Ibu bisa menerapkan ya strategi permasalahannya, kemudian bisa memecahkan bersama dengan murid-murid yang dihadapi, semoga sesuai dengan yang Ibu Agni harapkan. Iya, seperti itu Bu Deni. Terima kasih banyak ya Bu Deni. Mohon maaf kalau merepotkan Bu Deni. Sama-sama, tidak merepotkan Bu. Alhamdulillah kita bisa sharing tentang permasalahan yang ada di sekolah kita, jadi kita saling sama-sama tahu. Nah, seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Agni sudah berbincang kepada saya. Di lain waktu kita bisa ngobrol lagi jika Bu Agni ada permasalahan di sekolah, bisa sharing kepada saya. Iya Bu Deni, terima kasih banyak ya Bu Deni sudah menerima curhatan dari saya dan juga sudah perbincangan ini tadi sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Semoga kita bertemu di event yang lain ya Bu. Iya Bu Deni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana tadi pelaksanaannya, coachingnya? Alhamdulillah tadi itu berjalan dengan sangat lancar Bu Fitri. Alhamdulillah, saya senang. Saya tadi juga mengamati dari coaching yang dilaksanakan Bu Deni dan Bu Agni. Alhamdulillah. Sekarang dari pasca observasi ini akan saya lakukan apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator yang diinginkan tadi. Gini Bu, tadi yang saya dapatkan itu selama coaching sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu. Jadi saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Alhamdulillah, tadi juga saya ada catatan kecil yang saya catat di sini dari kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Deni sudah memenuhi dengan alur tirta, dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya di coach tadi dapat menemukan solusi. Itu yang ada di catatan kecil saya. Menurut saya coaching yang sudah berjalan lancar baik sesuai dengan alur tirta juga nampak. Sudah Bu Deni juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, Bu. Berikutnya yang terakhir yang perlu saya tanyakan di sini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah Bu Deni melakukan kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta itu untuk melakukan coaching selanjutnya supaya lebih bagus lagi seperti itu. Baiklah, terima kasih. Itu kiranya jadi pembelajaran coaching dari sekian banyak teori-teori yang ada kita harus terapkan ya. Kita sering berlatih, saling sharing dengan teman-teman. Jangan kita yang penting tidak usah malu-malu Ya, untuk betul. mengutarakan. Ya, terima kasih Bu Kiranya Fitri. itu yang untuk pengamatannya sudah saya lakukan terhadap coaching yang dilaksanakan Bu Deni dan Pak. Itu ya, semoga Ya. bermanfaat bagi kita semua. Ya. Terima
cuci. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Agni. Selamat sore Bu. Sore juga. Bagaimana kabar Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, Bu Agni. Bu Agni sehat juga kah? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat Bu. Oh iya, hari ini Bu Fitri mau dengan proses cuci ya? Iya, Bu Agni, saya akan coaching dengan teman. Oh iya Bu, nah sebelum proses cuci itu nanti saya akan menyampaikan sedikit hal Bu Fitri. Bagaimana, boleh Bu? Boleh, monggo silahkan, Bu Agni. Iya, begini Bu Fitri, nanti pada saat cuci, antara cuci dan cuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Iya, iya. Seperti yang pertama, apakah proses cuci tersebut sesuai dengan alutsista apa belum? Yang kedua, apakah seorang cuci tersebut sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan cuci. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban cuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip cuci ya Bu. Iya. Yang pertama seperti kemitraan, ada proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi Bu. Nah, Iya. sebelum melakukan proses cuci, apakah saya boleh menanyakan sesuatu Bu? Silahkan, Bu Agni, silahkan. Ya, yang pertama nih Bu, saya akan menanyakan kompetensi cuci apa nanti yang akan dikembangkan. Ya, rencananya dalam proses coaching tadi nanti saya akan menerapkan passion, Bu Ani, passion, mendengarkan aku dan menggunakan kalimat itu, Bu Ani. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Iya. Bu Fitri kembangkan ya, Iya. mulai dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu Bu Fitri nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada cuci tentunya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut nih Bu, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya inginkan lebih spesifik itu adalah dengan memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu Ani. Oh begitu, jadi ada 2 kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan ya Bu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa Bu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Fitri? Saya menginginkan bahwa nanti dalam pelaksanaan coaching saya mampu untuk setelah saya kali mampu untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, Bu Agni. Oh ya, jadi ketercapaiannya Bu Fitri itu nanti seorang cuci tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Iya, kemudian Bu Agni. Nah baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu Fitri. Silahkan Bu Fitri kalau melaksanakan proses searching, semoga proses cuci Bu Fitri nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih doa restunya saya minta ya, Bu Agni. Iya Bu Fitri, Terima sekarang kasih. kita sambung. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Selamat sore Bu Deni, hari ini apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore juga Bu Fitri. Kabar saya alhamdulillah sehat, tapi saya ada sedikit galau Bu Fitri. Memang tuh hari ini saya perhatikan Bu Deni tidak seceria seperti biasanya, tidak semangat lagi seperti biasanya. Saya tidak dengar celotehan-celotehan yang bisa membuat teman-temannya semangat. Di mana itu celotehannya? Dari itu ada apa sebenarnya sih? Begini Bu Fitri, sebenarnya itu makanya saya ada sedikit galau itu, saya mempunyai permasalahan Bu di sekolah seperti ini Bu. Saya melihat di sekolah saya itu guru-gurunya itu kurang meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas seperti itu Bu Fitri. Ya, dari nanti saling percakapan kita ini, nanti tujuan yang ingin Bu Deni capai apa? Saya ingin menciptakan suasana belajar terutama di masing-masing kelas itu kondusif dan menyenangkan bagi siswa seperti itu Bu Fitri. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan strategi yang pas untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri pada saat jam pelajaran seperti itu Bu. Oh, jadi dari tadi Bu Deni utarakan bahwa teman-temannya tidak menggunakan berbagai media sehingga siswa tidak kondusif. Yes, Nah, betul, dari Bu. itu maka sekarang apa harapan dari Bu Deni agar nanti suasana menjadi kondusif ke depannya? Harapan saya itu seperti ini Bu, guru-guru yang ada di sana itu masih sulit untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pada jam pelajaran seperti itu Bu.
Dari langkah-langkah tersebut kiranya metode apa yang nanti bisa diterapkan Denny dalam pembelajaran di sekolah? Begini Bu, metode yang saya terapkan yaitu saya ingin karena di sana itu teman-teman masih menggunakan metode ceramah ya Bu, masih menggunakan metode jadul, jadi saya ingin pembelajaran pada sekolah yang sudah modern seperti ini itu saya berharap teman-teman itu bisa menggunakan IT, pembelajaran yang menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, sudah menggunakan layar proyektor. Jadi kan kalau seperti itu anak-anak kan bisa riang gembira untuk belajar, jadi tidak hanya mendengarkan seperti Oh ya, itu. ternyata sudah ada ranah ke depan ya. Dari proses pembelajaran yang sekarang dilaksanakan Bu Denny di sekolah dan teman-teman itu kira-kira sudah mencapai level rentan waktu 1 sampai 10, mencapai tingkat level berapa? Kalau saya merasanya itu saya masih berada di level 6 Bu, karena masih gurunya itu masih menggunakan metode lama yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu. Jadi masih menggunakan metodenya yang kurang menarik. Sebagian guru juga di lembaga itu yang sudah sepuh, sudah tua, jadi gaptek seperti itu Bu. Jadi saya menganggapnya itu masih berada di level 6 seperti itu Bu Fitri. Baik, tantangannya seperti itu ya. Jadi teman-teman Bu Denny dari yang masih gaptek nanti harapan kedepannya Bu Denny dengan teman-teman seperti itu bagaimana? Harapan saya itu ya agar teman-teman saya itu bisa melaksanakan proses pembelajarannya itu dengan menggunakan IT, sudah menggunakan PowerPoint seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu biar senang dalam belajarnya seperti itu Bu yang ingin saya harapkan. Ya bagus ya, sudah senang sekali mendengarnya. Tapi selain itu mungkin ada strategi lain yang Bu Denny lakukan? Saya akan melakukan strateginya, saya akan melakukan mentoring bersama teman-teman. Kalau level besar kemungkinan itu workshop ataupun pelatihan itu kan bisa ya Bu. Saya akan melakukan mentoring saja terlebih dahulu kepada teman-teman saya. Kalau mentoring itu kan sedikit yang saya ajak, yang mau-mau saja seperti itu ya Bu. Saya akan melakukan mentoring seperti itu. Dari kegiatan mentoring dari yang mau-mau saja, apakah tidak ada tantangan tersendiri dari beliaunya yang sudah istilahnya gaptek tadi? Nah, begini, yang akan saya lakukan melakukan mentoring terlebih dahulu. Jadi karena kalau mentoring itu tertuju kepada rekan saya yang masih gaptek IT itu tadi ya Bu, saya akan melakukan mentoring. Kalau teman-teman saya ajak, ayo coba kita melakukan pembuatan Canva. Tidaknya anak-anak kalau ditaruh di layar proyektor itu setidaknya sudah beda pembelajarannya daripada yang ceramah seperti itu ya Bu. Bagus sekali itu Bu Denny. Kira-kira untuk kegiatan itu akan dilaksanakan kapan? Saya akan melakukan secepatnya Bu, karena untuk jika dilakukan secepatnya agar anak-anak itu lebih senang belajar, akan saya lakukan secepatnya Bu 2 atau 3 hari ke depan. Ya bagus sekali itu. Setiap kegiatan yang istilahnya membuat anak senang harusnya secepatnya dilakukan seperti itu ya Bu Denny. Dan kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan itu Bu Denny akan melibatkan siapa saja? Yang pertama yang akan saya libatkan tentunya yang pertama kepala sekolah, yang kedua itu rekan sejawat, kemudian kebetulan itu saya mempunyai teman Bu yang jago IT, jadi nanti itu akan bisa membantu saya ketika menyamakan konsep dulu ya, kemudian sehingga tepat sasaran seperti itu. Oh begitu, terima kasih, itu sudah masuk ide yang brilian Bu Denny. Mungkin dari kegiatan tersebut setelah bercerita, setelah Bu Denny bisa menemukan solusi-solusi, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya sudah sedikit lega Bu dengan permasalahan yang saya hadapi saat sekarang ini. Jadi saya sudah bisa menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi di sekolah bersama rekan-rekan saya itu tadi Bu. Dari percakapan ini sekarang yang sudah didapat Bu Denny sudah ada solusi untuk temannya gaptek, ada solusi untuk pembelajaran biar menarik pada siswa. Saya bisa ambil apa kesimpulannya seperti itu ya tadi. Dan kemudian dari kegiatan itu yang didapat banyak sekali ya tadi. Sekarang implementasi strategi tersebut yang akan Ibu Denny terapkan lagi, bagaimana? Adakah lagi yang ingin diterapkan? Begini Bu, pada kesempatan
waktu selanjutnya itu saya akan mendengarkan keluh kesah dan membantu saya untuk menemukan solusinya, seperti itu ya Bu. Saya akan mengimplementasikan ke teman-teman saya, kemudian saya ingin mengajak teman-teman saya untuk paham IT, seperti itu Bu. Langkah ke depan lebih bagus ya Bu Deni. Dari ini sekarang perasaannya sudah sedikit lega, Ya. bisa tenang. Alhamdulillah Nah, sudah. harapan saya nanti ke depannya Bu Deni silakan untuk eksekusi kegiatan yang demikian dalam 2 hari 3 hari ini ya. Ya. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Ya. Mungkin ada cerita yang lebih menarik lagi dan kita bisa sharing bersama. Ya, nanti pasti saya akan saya sharingkan kepada Bu Fitri hasilnya nanti setelah saya melakukan tindakan-tindakan selanjutnya akan saya ceritakan kepada Bu Fitri nanti ya Bu. Iya, terima kasih banyak. Nanti dari situ nanti ada permasalahan di lembaga saya juga saya akan saling mengisi dan saling melengkapi gitu ya. Ya, ya. Kiranya hari ini ada lagi yang ingin dibicarakan? Sudah cukup, terima kasih Bu. Alhamdulillah kita sudah saling lega ya. Ya. Semoga dari apa pembicaraan kita nanti bisa ke depannya lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Ya Bu. Kembali Sekali kembali. lagi saya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum, kembali. Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Agni. Nah, tadi Bu Fitri sudah melakukan proses coaching. Bagaimana Bu? Berjalan dengan lancar kah proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu Agni, tadi saya coaching dengan Bu Deni. Alhamdulillah lancar sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu, jadi proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah begini Bu, setelah itu saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Pertama nih, apa yang sudah didapatkan Bu Fitri dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Alhamdulillah, tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Deni. Telah mencapai kesepakatan Bu Deni mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Karena sudah saya terapkan alur ceritanya Bu. Tadi dari tujuan, indikator, rencana, dan tanggung jawab Bu Deni sudah mampu untuk menemukan masalah yang dihadapinya. Oh begitu, bagus sekali Bu. Jadi Bu Fitri itu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan melakukan dengan sesuai dengan alur cerita. Jadi sesuai yang saya amati tadi, saya juga sudah membuat catatan-catatan kecil dari Bu Fitri tadi. Jadi panjenengan sudah berhasil menyampaikan sesuai alur cerita seperti menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksinya apa, dan juga menanyakan tanggung jawabnya. Serta yang tadi saya amati, Bu Fitri juga sudah mengarahkan cuci tersebut untuk menemukan sebuah solusi atau strategi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu tadi dengan Cuci. Ibu itu sudah fokus dengan Cuci, sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Fitri juga sudah mendengarkan aktif, dan juga Bu Fitri hebat sekali sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Cuci. Kemudian mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, dan diberikan kemudahan dalam coaching-coaching selanjutnya. Nah, sekarang ada yang terakhir nih Bu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, saya memiliki suatu inisiatif Bu. Saya akan belajar terus dengan apa itu alur cerita, dengan menerapkan pembelajaran coaching dengan memakai alur cerita, dan akan sering latihan Bu. Itu yang saya ingin kembangkan ke depannya. Seperti itu Bu. Oh iya, wah luar biasa sekali ya Bu. Jadi Bu Fitri ingin mendalami lagi, ingin berlatih coaching tadi dengan menggunakan alur cerita, sehingga kedepannya apabila Bu Fitri ingin melakukan proses coaching akan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu, terima kasih. Sekian dari sini dulu ya perbincangan kita. Semoga Bu Fitri memiliki kedepannya proses coachingnya itu lebih luar biasa sekali. Terima kasih atas dukungannya ya Bu Agni. Semoga kita saling sharing dan saling bisa mengingatkan dan mengisi ya Bu Agni. Iya Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.